Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Salsabila Nasution dengan NIM 090106210004. Dan saya Ramzia dengan NIM 0901062015. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan PPT dan juga pembacaan tafsir dan juga surat. Baik, saya akan mempresentasikan terkait materi Organization for the Advancement of Structure Information Standard atau OASIS. Menurut buku Cloud Computing Concept Teknologi and Arsitektur, OASIS adalah konsorsium vendor dan pengguna yang dikhususkan untuk mengembangkan pedoman untuk interoperabilitas produk TI sehingga masyarakat informasi global dapat menetapkan dan mengadopsi standar terbuka. Sedangkan menurut artikel Organization for the Advancement of Structured Information Standard dari rifkimulyawan.com, OASIS adalah organisasi nirlaba global yang fokus pada pengembangan dan promosi standar terbuka dalam komputasi informasi. Didirikan pada tahun 1993, OASIS telah menjadi salah satu lembaga penting dalam dunia teknologi informasi. Sejarah dan perkembangan. OASIS diluncurkan pada 1993 dengan produk andalannya, yakni Standard Generalist Markup Language atau SGML, dan OASIS mengganti namanya dari SGML Open untuk mencerminkan cakupan yang lebih luas dalam pengembangan standar, yakni pada tahun 1993. Hingga saat ini, OASIS memiliki lebih dari 5.000 anggota dari 600 organisasi di lebih dari 100 negara. Ini diambil dari sumber referensi rifkimulyawan.com. Berikutnya tujuan dan misi. OASIS bertujuan untuk yang pertama mengurangi biaya global dalam implementasi teknologi informasi dan yang kedua mendorong inovasi melalui adopsi standar terbuka. Referensi ini didapatkan dari rifkimulyawan.com. Kemudian bidang dan teknologi yang dihasilkan. OASIS menghasilkan standar di berbagai bidang, antara lain keamanan, yaitu mengembangkan pedoman untuk melindungi data dan sistem. Yang kedua, komputasi awan, menetapkan standar untuk layanan berbasis cloud. Kemudian arsitektur berorientasi layanan atau SOA, yaitu mendorong interoperabilitas dalam sistem berbasis layanan. Kemudian web service, standar untuk komunikasi antar aplikasi melalui web. Yang terakhir jaringan pintar, yaitu pedoman untuk pengelolaan dan penggunaan jaringan yang lebih efisien. Sedangkan standar yang dikembangkan oleh OASIS ini sudah lebih dari 80 standar termasuk WS Security, yakni standar untuk keamanan layanan web. Lalu ada format dokumen terbuka untuk interoperabilitas dokumen. Lalu ada EBXML adalah untuk bisnis elektronik, dan juga yang terakhir adalah Darwin Information Typing Architecture atau disingkat dengan DITA untuk pengelolaan konten. Teknologi dan rekomendasi. OASIS telah mengeluarkan berbagai teknologi dan rekomendasi termasuk UDDI atau Universal Description, Discovery and Integration, yakni protokol untuk layanan web, lalu ada WSBPEL, yakni Web Service Business Process Language, yakni bahasa untuk mendefinisikan proses bisnis. Lalu ada SAML, yakni Security Assertion Markup Language, yakni standar untuk pertukaran data, autentikasi, dan otorisasi. Lalu ada WS Security Policy, pedoman untuk keamanan layanan web. Lalu ada WS Trust, yakni protokol untuk mengelola kepercayaan dalam layanan web. Ada SCA, yakni Service Component Architecture, yakni model untuk pengembangan aplikasi berbasis layanan. Dan yang terakhir adalah ODF, ada Open Document atau
open document format, yakni format dokumen terbuka untuk interoperabilitas. Kemudian kolaborasi dengan organisasi lain. OASIS ini bekerja sama dengan berbagai badan standarisasi termasuk ISO, Organisasi Internasional untuk Standarisasi, kemudian W3C, World Wide Web Consortium, kemudian ada ANSI, American National Standard Institute, kemudian ITU, International Telecommunication Union. Kemudian terminologi dalam berbagai bahasa. Oasis ini dalam berbagai bahasa yaitu bahasa Inggris dia adalah IT Business Engagement, kemudian dalam bahasa Indonesia adalah penyelarasan bisnis TI, kemudian dalam bahasa Malaysia adalah penjajaran perniagaan IT. Jadi kesimpulan dari OASIS ini berperan penting dalam memastikan bahwa teknologi informasi dapat bekerja secara harmonis dan efisien di seluruh dunia. Dengan kolaborasi yang kuat dan fokus pada pengurangan biaya, OASIS berkontribusi signifikan terhadap kemajuan teknologi global serta mendukung inovasi dan interoperabilitas. Kemudian di sini kami akan menjelaskan tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 sampai 169. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض مما إن فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Kesimpulan dari tafsir Al-Baqarah ayat 164, ayat ini menyoroti tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan alam, yakni penciptaan langit dan bumi yang menunjukkan keagungan Allah, pergantian malam dan siang yang memperlihatkan perubahan waktu yang bermanfaat, kapal di laut sebagai simbol rezeki bagi manusia, lalu air hujan yang menghidupi bumi dan pertumbuhan tanaman, dan bermacam-macam makhluk yang menunjukkan keberagaman ciptaan Allah, serta pergerakan angin dan awan yang merupakan tanda kekuasaannya. Keseluruhan ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan keajaiban alam sebagai bukti kebesaran Allah dan mendorong mereka untuk berpikir dan bersyukur. Lalu pada surat Al-Baqarah ayat 165, ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Tafsir dari Al-Baqarah ayat 165 ini menyoroti bahwasanya tandingan bagi Allah, yakni banyak manusia yang meski melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi tetap menyembah selainnya dan mencintai sesembahan itu seperti cinta mereka kepada Allah. Lalu cinta yang lebih besar, yakni orang beriman mencintai Allah lebih dari apapun. Kesadaran di hari kiamat saat menghadapi azab, orang zalim akan menyadari bahwa kekuatan hanya milik Allah dan azabnya sangat berat. Lalu penyesalan yang tidak berguna, yakni penyesalan mereka yang tidak ada artinya setelah mereka melakukan kezaliman dengan menyekutukan Allah. Ayat ini mengingatkan pentingnya tauhid dan konsekuensi dari menyekutukan Allah. Lalu surat Al-Baqarah ayat 166, إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Tafsir dari Al-Baqarah ayat 166 ini menjelaskan bahwasanya yang pertama pemisahan pemimpin dan pengikut.
para pemimpin akan berlepas tangan dari pengikutnya di hari kiamat. Yang kedua, melihat azab. Mereka akan menyaksikan azab yang tidak dapat dihindari. Yang ketiga adalah putusnya hubungan. Semua hubungan akan terputus termasuk nasab, dan persahabatannya. Lalu yang keempat adalah pertanggungjawaban individu. Setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sendiri. Ayat ini menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dan konsekuensi mengikuti pemimpin yang salah. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 167. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ayat ini menyoroti yang pertama keinginan kembali, yaitu pengikut ingin kembali ke dunia untuk melepaskan diri dari pemimpin yang menyesatkan. Yang kedua, penyesalan yang sia-sia. Allah menunjukkan amal perbuatan mereka yang menjadi sumber penyesalan tanpa makna. Dan yang terakhir, kekekalan di neraka. Mereka akan kekal di neraka dan tidak akan bisa keluar. Keseluruhan ayat menekankan konsekuensi fatal dari mengikuti pemimpin yang salah dan penyesalan yang tidak berguna di akhirat. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil arzi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini menegaskan, yang pertama makan halal dan baik. Konsumsi makanan yang halal dan baik tidak haram dan diperoleh dengan cara yang benar. Kemudian sumber makanan. Makanan di bumi diciptakan Allah untuk semua manusia. Yang ketiga, waspada terhadap setan. Hindari mengikuti godaan setan yang menjerumuskan. Dan yang terakhir, setan sebagai musuh. Setan adalah musuh nyata yang harus diwaspadai. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga makanan yang halal dan waspada terhadap godaan setan. Dan yang terakhir surat Al-Baqarah surat 160 ayat Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ayat ini menegaskan yaitu yang pertama dorongan setan. Setan mendorong manusia untuk berbuat jahat dan merusak jiwa, seperti menyakiti orang lain dan menebar permusuhan. Yang kedua, perbuatan keji. Setan mengajak manusia melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama dan akal sehat, seperti zina dan pembunuhan. Dan yang terakhir, kebohongan tentang Allah. Setan membisikkan kebohongan seperti mengklaim bahwa Allah memiliki istri atau anak. Keseluruhan ayat menekankan bahwa setan berusaha menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan buruk dan memperdaya mereka tentang Allah. Kesimpulan tafsir ayat 164 sampai 169 yaitu yang pertama, tanda kebesaran Allah. Penciptaan alam semesta dan segala isinya adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah yang seharusnya mendorong manusia untuk beriman dan bersyukur. Yang kedua, pemisahan pemimpin dan pengikut. Di hari kiamat, pemimpin yang menyesatkan akan berlepas tangan dari pengikutnya dan setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dan yang ketiga, pentingnya makanan halal. Manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, serta waspada terhadap godaan syaitan. Dan yang terakhir, peran setan sebagai musuh. Setan berusaha menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan dan kebohongan, mendorong perbuatan jahat dan mengingkari kebenaran tentang Allah. Secara keseluruhan, ayat-ayat ini mengingatkan kita akan konsekuensi dari pilihan yang salah. Pentingnya menjaga keimanan dan kewaspadaan terhadap godaan syaitan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.